Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya akan analisa ulang XAUSD untuk hari ini. XAUSD terpantau sangat kuat turun untuk time frame daily. Di sini kita lihat high di sini kalau kita menggunakan ICT berperan sebagai buy stop. Dia respect inversion EVG di sini. Ya, bodinya tidak close di atas EVG, respect. Nah, kemudian kalau SMC ini berperan sebagai internal inducement, yang mana ini berperan sebagai sell side liquidity. Kemungkinan akan turun lebih jauh. Sepertinya sudah waktunya dia untuk reversal, untuk turun. Penentuannya di sini. Kalau ini di break, dia akan jadi change of character di daily. Oke, kita akan cek pergerakan di weekly dulu. Nah, di sini kita lihat di weekly. Tidak selamanya dia akan di sini. Ada dua kemungkinan. Dia naik, bikin base baru. Base baru. Lalu yang kedua, dia reversal dan bikin base baru. Nah, seperti ini. Ini logikanya ya. Nah, cuman untuk penentuannya apakah dia masih naik atau turun, kita tentukan di time frame yang lebih kecil. Di daily, di sini dia masih strong bearish. Di sini kita lihat ini boss terakhirnya. Tapi dia sepertinya gagal reversal. Ini kan buy liquidity ya. Nah, ini dia gagal di break, gagal bikin all time high yang baru. Nah, ini failure swing di sini atau gagal swing. Failure swing itu artinya gagal swing. Failure bahasa Inggris semua ya kalau ICT ya. Gagal swing. Dia respect inversion EVG. Nah, kalau SMC dia di sini adalah internal inducement. Internal inducement. Yang berarti seperti ini polanya kemungkinan nih. Pullback, boom. Nah, kalau ini dia mungkin akan turun lagi nih, seperti ini kalau tembus. Nah, seperti ini kira-kira polanya ke depannya kalau misalkan low ini di break. Nah, terus hari ini saya masih buta map. Sini kita lihat kemarin di H4 itu dia ada IEVG. Kalau di ICT mungkin itu model ICT 2022 ya. Yang mana di sini kita lihat ya. Ini kan dia break buy side liquidity. Dia ngebreak low ini. Dan ngebreak low ini itu dia di sini ada displacement. Displacement itu apa? EVG yang kuat. Nah, ini EVG. Price respect EVG ke EVG. Lihat ini ya, EVG sama EVG ini. Dua EVG ini. Nah, ketika price respect EVG ini dia turun. Nah, ini low di sini berperan sebagai sell side liquidity atau disingkat SSL. SSL. Nah, ini juga berarti dia kemungkinan akan di break nih. Berperan sebagai sell side liquidity. SSL. Nah, gini nih. Nah, jadi bias saya itu bearish ya untuk XAUSD. Cuman di mana kita akan cari sell nah gitu pertanyaannya ya. Saya belum entry kemarin, saya nggak entry ya. Coba kita cek di lower time frame di sini ada apa? Di lower time frame. 1 jam ke bawah. Sini kita lihat. Saya nggak familiar dengan pola ini ya. Kalau kita cek di sini, ini polanya kayak pola breaker block ya. Cuman dia respect sampai sini nih. Breaker itu kan dia nggak nyampe sini ya. Kalau breaker dia gini, breaker nih. Breaker tuh gini. Nah, seperti ini breaker. Kalau ini bukan breaker. 1 jam. Nah, di sini ada EVG, dia respect EVG. Respect EVG dia turun. Nah, coba kita lagi cek di M30 ada apa. M30 dia respect EVG ini juga. Kita cek M15. M15 di sini ada breaker, mitigation block ya. Ini ada OB bullish di sini. Dia pecah. Dan dia pullback dan turun lagi. Nah, di sini ada BPR nih, ada IEVG. Cuman saya nggak tahu nih apakah dia akan di respect karena biasnya besar ya. Time frame H4 biasnya bearish ya. Strong bearish. Jadi saya ragu tuh untuk buy di situ. Kalaupun sell juga kan zona sellnya di sini ya. Udah jauh gitu
Kalau sekarang itu ibaratnya kalau misalkan ini berperan sebagai sell liquidity, kalau kita sell di sini nih, misal sell di sini. Nah, sekarang tuh dia tengah-tengah. Saya nggak tahu nih apakah dia akan gagal swing ke bawah terus naik, apakah dia akan turun. Kalau sell di sini saya nggak berani ya, karena tanggung. Karena kadang dia bikin gagal swing di sini. Nah, jadi nunggu ini di break nih kalau kita mau cari buy. Coba kita ke daily. Kita pakai logika aja ya, logika market. Misal, ketika internal induction ini di respect dan dia turun seperti ini, maka di sini adalah area untuk kita buy. Karena market akan bergerak seperti ini nih. Kalau dia memang seperti itu polanya. Nah, dia akan pullback. Nah, di momen inilah kita akan buy. Di sini. Jadi, nunggu momentumnya itu lama ya. Saya kadang gatel mau entry itu. Kalau risk entry, takutnya gimana ya? Kalau kita entry berdasarkan konfirmasi, paling nggak kalau kita loss, kita fokus dengan data kita. Tapi kalau kita entry dengan risk entry itu hanya hoki kalau misalkan dia untung. Dan belum tentu bisa diulang gitu ya. Jadi kita fokus dengan data kita ya. Kemarin itu muncul ada pola ya. IEVG kemarin itu muncul. Di mana IEVG? Di sini saya tunjukin ya. M15. Pada pola IEVG M15. Di sini kita lihat. Teman-teman boleh backtest nanti ya. Ini ada IEVG dan EVG. Sini kita lihat. Ketika muncul EVG seperti ini, di bawah EVG candle ketiga ini itu adalah zona entry kita. Nah, dia masuk EVG lalu naik. Nah, ini inversion EVG. Sama dengan ini juga nih. Kemarin muncul nih. EVG. Nah, ini inversion EVG. Ini kan EVG ya. EVG. Nah, ketika EVG yang di sebelah kiri ini dan ini kan naik ya. Naiknya ini dia lebih dari 50% aja. 50% lebih. Itu udah inverse. Udah jadi setup. Nah, ini adalah safe. Market structure safe di ICT itu ada banyak ya. Ada mitigation block, ada breaker block, ada inversion, pokoknya banyak ICT itu. Kompleks. Jadi teman-teman boleh nih backtest ya. Ini ilmu ya. Dan dia akan jadi OB ya tadi ya, di break. Nah, sekarang kita lihat nih. Apakah dia respect? Ini kan dia masuk EVG lagi ya tuh ya. Dan dia naik ya. Nah, saya nggak tahu nih apakah dia akan menembus atau enggak, saya nggak tahu. Saya masih buta map. Kadang kalau kita analisa tuh kadang kita tahu nih, oh ini kayaknya mau naik nih atau mau turun. Kadang juga kita tuh kayak buta map gitu ya. Ini kayaknya ini mau kemana ya market ya. Wait and see dulu. Nah, kalau kayak gini kan, misal ini bener-bener walk ya. Misal ini bener-bener walk ya. Misalkan kayak gini nih, dia mau turun, bener turun gitu ya. Nah, di zona ini itu tanggung, zona tanggung. Kenapa tanggung? Dia antara apakah dia akan naik atau turun. Kalau turun terlalu berisiko sell di sini. Jadi momentumnya itu kita menunggu untuk ini di break. Nah, jadi ketika udah di break, barulah kita cari peluang buy di sini. Nah, di sini nih. Di sini. Menunggu konfirmasi buy. Momentum tuh lama banget ya munculnya ya kalau kita nunggunya di higher time frame. Tapi kalau ICT kemarin di time frame 3 menit kayaknya muncul EVG sell. Sini kita lihat di sini. Nah, ini EVG nih. Cuman dia nggak pullback lagi ke atas gitu ya. Nah, ini EVG nih. Pas ini muncul, saya nunggu dia pullback ke sini nih untuk entry sell. Tapi dia nggak pullback ke situ, langsung turun aja gitu. Jadi kalau nemu pola kayak gini, sellnya langsung di candle ketiganya nih. Ini misal inverse nih ya, inverse. Langsung sell di candle yang di sini. Ketiga sini nih, langsung sell. Nah, seperti ini. Mentor saya kemarin sell di sini nih, mentor saya kemarin. Saya punya mentor ya. Mentor saya orang Malaysia. Dia orang Indonesia awalnya, tapi dia sekarang pindah ke Malaysia dan jadi orang Malaysia. Dia pakai EVG dan IEVG untuk ICT entry-nya. Awalnya dia pakai SMC, sekarang dia pakai ICT. Karena ICT bagus, ICT logiknya bagus. Jadi intinya gimana, Bang? Jadi intinya, misalnya
Saya nggak tahu ya, apakah harga akan turun kenceng, saya nggak tahu. Pokoknya di XAU nggak ada yang nggak mungkin. Sama kayak hari Senin nih ya. Hari Senin kan dia dari sini nih naiknya nih. Dari 2459 sampai 2364 itu kan hampir 1000 pip ya. Nah, kalau hari ini dia dari sini turun ke bawah ya. Nah, momentum di sinilah kita cari buy. Jadi jangan merasa FOMO ya. Di XAU tuh nggak ada yang nggak mungkin ya. Jadi hari ini saya skip dulu untuk cari peluang. Intinya kalau di sini dia turun tiba-tiba kenceng, di sini saya cari buy. Cari momentum buy. Nah, untuk di zona ini saya belum berani masuk. Saya belum berani masuk. Karena kalau dari H4 dia cantik. Cantik gimana Bang gini? Dia respect EVG. Aduh. EVG. EVG. Nah, zona ini berperan sebagai sell set liquidity. Kemungkinan di break. Nah, ketika dia di break inilah momentum kita cari pullback. Sama kayak di sini nih. Di break, cari pullback. Di break, cari pullback. Gitu ya. Logiknya gitu sih ya, guys ya. Sorry ya kalau misalkan saya membingungkan hari ini. Saya mohon maaf, mapping saya minggu ini terlalu tricky. XAUSD tuh kemarin saya rencananya sell di sini, mau sell di sini nih. Ketika dia nge-break high di sini nih. Saya nggak expect kalau dia failure swing. Nggak nyangka kalau dia failure swing. Nah, ini nih yang susah kita prediksi, susah. Oke, itu aja guys ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.